semua di 2 jam ke depan untuk mendengarkan klarifikasi dari rekan kita semua, Teh Novi, Pratiwi Novianti. Kemudian juga di sini ada Bapak Brian Praneda selaku kuasa hukum dari Teh Novi dari Praneda Partners. Kemudian juga ada 2 lawyer dari Praneda Partners. Kemudian juga ada Bapak Gary selaku sekretaris dan bidang hukum dari Yayasan Teh Novi. Oke. Jadi sebenarnya gini, saya akan menjelaskan dulu tentang peraturan dari Q&A. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah adanya pemaparan. Jadi untuk sesi tanya jawab ini kami memohon untuk dilakukan secara tertib supaya tidak adanya keributan atau apapun ya di sini. Jadi nanti untuk para pers, wartawan atau rekan-rekan yang ingin bertanya, mohon untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu, kemudian menyebutkan namanya dan asal dari mana medianya, seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai untuk klarifikasinya dari Teh Novi. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Novianti. Saya adalah konten kreator sosial di Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media yang sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih juga untuk pengacara saya, om saya, yaitu Brian Praneda Partners. Terima kasih juga untuk seluruh pengacara yang sudah support saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bismillah, saya ingin menjelaskan terkait kronologi atas perkara donasi Mas Agus Salim. Mohon maaf rekan-rekan pers semuanya. Bismillah. Assalamualaikum. Kita mulai pada saat tanggal 5 September 2024. Saya mendapatkan DM dari keluarga Mas Agus, yaitu inisial W. Beliau meminta bantuan terhadap kami Perkara donasi. W itu meminta saya dan tim melalui DM Instagram atas nama Pratiwi Novianti Real. Dia meminta bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus, dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. Tanggal 6 September, Saudari W masih mengechat Instagram saya dan juga admin saya terkait kunjungan ke rumah Mas Agus itu belum terrealisasi karena saya jujur masih banyak kegiatan pada saat tanggal tersebut untuk membantu ODGJ di luar kota, di luar daerah. Masih mengechat sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya waktu itu baru banget keluar 1 hari dari rumah sakit itu. Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, terkait pengobatan dan juga keadilan. Gitu. Oke, setelah pertemuan tersebut kita berinisiatif dan keluarga juga meminta agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan untuk pengobatan dari Mas Agus.
Oke, karena waktu itu posisinya kita pulang dari rumah Mas Agus itu sudah larut malam. Saya tanggal 13 Septembernya melakukan open donasi di Instagram saya untuk pengobatan Mas Agus. Terus 13 September kita melakukan open donasi dan pada saat tanggal 14 kita meng-up di YouTube saya gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa bantu lebih luas lagi karena kondisi Mas Agus pada saat itu butuh sekali penanganan yang cepat untuk operasi matanya. Tuh. Dan tidak lupa juga SOP dan rules dari kami yaitu terkait izin tayang. Jadi setiap saya selesai syuting, selesai wawancara, saya tidak lupa untuk meminta izin tayang oleh keluarganya. Jadi yang menandatangani adalah keluarga dari Mas Agus yaitu Mbak W dan juga Mbak. Dan saya menyampaikan bahwa ini akan ditayangkan ke YouTube dan mereka pun tidak adanya masalah gitu. Izin saya lanjutkan ya. Ini masuk di tanggal 15. Jadi di tanggal 15 itu Penovi itu kembali menghubungi Mas Agus ya terkait perkembangan bahwa kita juga dapat kabar dari keluarga Mas Agus bahwa Mas Agus ini sering istilahnya apa depresi gitu kan, dan pada saat itu yang kita dapat informasinya bisa tenang salah satunya kalau bertemu atau ngobrol dengan Penovi gitu kan. Akhirnya Mas Agus juga atau keluarga Mas Agus juga menyampaikan bahwa Mas Agus butuh support atau dukungan dari keluarga kandungnya yang berdomisili di Aceh, itu ayah ibunya gitu kan. Nah akhirnya kita rembukan apa kendalanya, yaitu yang utamanya ya pasti transportasinya ya, biayanya gitu untuk dari Aceh ke Jakarta. Nah akhirnya di tanggal 16 September itu Penovi berkunjung ke rumah keluarga Mas Agus untuk kedua kalinya sekaligus penyerahan donasi yang memang sudah di open melalui tadi Penovi sudah sampaikan di Instagramnya Penovi selama 2 hari ya. Itu terkumpul, teman-teman bisa lihat di slide, itu terkumpul 23 juta rupiah dan 12 juta rupiah, jadi totalnya 35 juta pada saat itu. Oke, selanjutnya ya, jadi kita juga dapat info bahwa pada saat pengobatan pertama kali itu Mas Agus kan ditindak secara tindakan medis pertolongan pertama lah di RSUD Cengkareng. Namun keluarga juga bingung ya, karena salah satu alasan tadi menghubungi Penovi karena kendala biaya. Sedangkan dari pengakuan atau cerita dari keluarga Mas Agus, keluarga pelaku yang menjanjikan untuk mengcover biaya pengobatan itu juga mungkin tidak terrealisasi ya. Nah akhirnya jam keseda ini diinformasikan juga oleh mereka itu ada batas waktunya sekitar 14 hari gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah setelah tayang di YouTube Penovi untuk pertama kalinya, kita dapat kabar juga bahwa ada bantuan dari Pemdes atau Pemko ya di Purbalingga yang jadi Mas Agus ini memang orang tuanya asal dari Aceh, tapi untuk domisilinya itu di Purbalingga, KTP-nya domisili kampung istrinya gitu. Jadi saat kita mau urus BPJS awal di sini tuh memang kendala itu, tapi alhamdulillah berkat tayang di YouTube Penovi itu dapat atensi mungkin dari Pemko atau Pemdes di sana dan diuruskan BPJS-nya sehingga mungkin selanjutnya bisa digunakan gitu ya. Oke, kita lanjut ke tanggal 18
Nah di tanggal 18 ini pihak Mas Agus ini sempat menceritakan lah ya dinamika proses pengobatan selama menggunakan layanan fasilitas BPJS. Itu nanti kita nggak bisa terlalu banyak menceritakan detailnya gitu kan, karena kita juga berdasarkan cerita gitu ya. Kita belum mendampingi secara langsung saat masih menggunakan BPJS. Jadi sekilas yang kita tangkap dari beberapa petunjuk yang ada itu pihak keluarga sempat menanyakan kalau operasi dengan biaya pribadi berapa sih gitu kan ke pihak rumah sakit. Itu disebutkan oleh salah satu dokter atau administrasi sana itu 35 juta. Sedangkan uang donasi yang memang mereka pegang dari hasil pengumpulan pertama dari Renov itu ya memang 35 juta. Jadi mungkin ya kita juga masih masuk akal lah, ya sudah kalau memang itu untuk pegangan tetap lanjut BPJS selama Mas Agus juga sanggup gitu ya untuk bersabar mengantri, karena layanan BPJS apalagi di RSCM yang istilahnya rumah sakit rujukan nasional itu antriannya cukup panjang gitu ya. Selanjutnya ya itu. Oke, jadi karena kondisinya saya merasa Mas Agus ini pada saat itu membutuhkan donasi yang banyak gitu, karena untuk pencakokan mata, pengganti bola mata dan lain-lain gitu. Nah, karena kita mendapat informasi pada saat pertama mata kanan itu masih bisa untuk adanya operasi, mata kiri emang sudah tidak bisa diselamatkan waktu poin pertama ya. Makanya saya menghubungin Bang Denny Sumargo, Bunda Ashanti, Uya permohonanlah agar dibantu mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Pada saat tanggal 23 adanya podcast tersebut, saya sengaja sebenarnya untuk tidak hadir. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti ada omongan saya dibilang pansos atau saya cari perhatian masyarakat. Gitu. Saya enggak melakukan hal tersebut. Saya hanya menyiapkan transportasi dan supir antar jemput oleh Mas Agus. Gitu. Pada saat selesai podcast, Bang Denny Sumargo itu sempat ngechat saya, Nov, nanti dicantumkan ya nomor rekening yayasan. Baik Bang, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ternyata, maaf saya sedih. Tapi ternyata di balik itu semua, Mas Agus dan keluarga meminta agar donasi tersebut atas nama Mas Agus saja. Itu permintaan dari pihak keluarga, seperti itu. Dan kami pun tahu pada saat sudah ada tayangan di YouTube Bang Densu, gitu kita melihat oh yang dicantumkan rekening Mas Agus. Kita hanya bilang nanti minta tolong untuk transparansi agar kita bisa monitor semuanya. Itu saja. Itu. Nah ini pada saat tanggal 25 juga saya sempat DM salah satu keluarga istrinya terkait dia ada open donasi lainnya. Ada donasi lainnya atas nama salah satu relawan. Labelnya dicopot aja. Jadi sempat ada penggalangan donasi di luar dari sepengetahuan yayasan. Itu kita tahu karena dapat tag dari salah satu follower saya. Gitu. Saya sempat menanyakan, Mbak ini kok open donasi, apa benar gitu, takutnya kan ada orang yang cari-cari kesempatan, tapi mereka membenarkan bahwa mereka open donasi juga di tempat lain gitu. Dan kita sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, walaupun ini open donasinya secara personal ya, bukan atas nama yayasan. Seperti itu. Terus kita lanjut tanggal 29 September 2024. Saya dihubungi salah satu keluarga, katanya ada yang mau ketemu Tenovi katanya gitu, ketemu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Itu adalah staf ahli dari Kementerian Sosial ya, atas nama Ibu Aini. Nah saya kan menyambut baik siapapun ketika mau bertemu ya kenapa enggak gitu. Akhirnya kita bikin janji lah untuk ketemu di tanggal 3 bersama Ibu Aini juga. Saya juga sempat dikasih kontaknya langsung sama beliau.
kita sepakat untuk sama-sama melihat keadaannya Mas Agus seperti apa, dan kita mau mencari jalan keluar yang terbaik untuk kondisi Mas Agus. Nah, tanggal 1 ini katanya Mas Agus diinformasikan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, akhirnya kita langsung aja ke tanggal 3 ya. Itu tanggal 3 kita bertemu sama Ibu Aini selaku dari staf ahli Kementerian Sosial yang mau berniat ini mencari jalan keluar seperti apa. Nah, pada saat di tanggal 3 tersebut sebenarnya donasi yang sudah digalang oleh Bank Densus sudah berjalan gitu ya. Tetapi kita tidak diberitahukan dan tidak diinformasikan terkait donasi tersebut. Saya berbincang-bincang di sana terkait mereka mengeluhkan program BPJS yang mereka sampaikan ke video kami ya. Itu jelas kami jelaskan secara gamblang video tersebut dari awal sampai akhir. Mereka keluhkan soal penanganan yang terlalu lama dan lain-lain. Nah, saya berpikir untuk mencari jalan keluar gimana nih supaya kita bisa membantu Mas Agus mendapatkan pengobatan dan action yang cepat gitu agar dapat penanganan yang terbaik di rumah sakit. Nah, akhirnya kami berpikir berinisiatif untuk melakukan bersurat ke dinas-dinas dan instansi yang terkait, yaitu Dinas Sosial, Kementerian, DPR, dan lain-lain. Ya, kesehatan juga. Nah, pada saat saya pulang, itu saya baru ingat pada saat di jalan, oh donasi sudah berapa ya terkumpul. Akhirnya saya minta tolong sama asisten saya yaitu Vita untuk menanyakan langsung terkait donasi tersebut. Nah, ada chat juga itu disampaikan bahwa donasi tersebut itu sebesar 500 juta rupiah. Saya setelah mendengar berita itu saya langsung ngechat Kak Levi, asisten dari Bang Denny Sumargo, Bang Denny Sumargonya juga untuk mengucapkan rasa terima kasih saya karena sudah membantu Mas Agus dan kodarullah Mas Agus mendapatkan donasi segitu. Nah, setelah berjalannya waktu, saya meminta untuk mutasi agar dilampirkan. Saya bilang, Mbak, boleh minta tolong, waktu itu kita komunikasi sama anak dari W, yaitu Mbak W juga, itu meminta mutasi rekening yang sudah berjalan dari awal sampai akhir. Tetapi beliau belum memberikan pada saat waktu itu. Dengan satu hal dan lainnya yang sampai akhirnya pada saat di tanggal 4 itu saya sedang bantu ODGJ. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk merekam untuk bentuk transparansi dari pertanggungjawaban terkait donasi tersebut. Akhirnya pada tanggal 4 tersebut itu tidak ada disampaikan dan Mbak F ini pura-pura lebih cenderung tidak mengetahui apa yang terjadi, donasinya untuk apa, itu dia tidak menceritakan. Padahal sudah ada transferan ya Mas, sudah ada transferan yang keluar dan itu ke nomor rekening Mbak F itu ya. Nah, 3. Dan akhirnya kita tetap minta tolong untuk adanya mutasi dilampirkan gitu. Nah, ini boleh saudara ini menjelaskan ya karena beliau yang berkoordinasi langsung terkait mutasinya. Terima kasih. Sudah lain-lain. Dan pada saat akad pertama adalah untuk operasi kesembuhan dari mata Mas Agus ya. Di awal video sampai akhir saya masih menanyakan terkait donasi. Mereka menjelaskan donasi yang keluar itu hanya di split awalnya gitu karena ATM beliau adalah rusak katanya ya, rusak, terus takutnya butuh donasi besar jadi bisa di backup sama istrinya katanya gitu, butuh pengeluaran besar. Terus saya menanyakan jadi uang yang di istrinya itu masih utuh, masih semuanya yang di split masih utuh, masih katanya statementnya seperti itu. Sampai Mas Gedi telah datangnya, akhirnya Mas Gedi datang, tidak ada pembahasan terkait donasi yang keluar juga. Pada saat di jalan ya Mas, kita baru berbicara terkait uang yang 90 juta itu udah ditanyakan belum? 95,89 lah ya. Sudah ditanyakan belum?
Terus saya bilang, uang apa gitu, saya nggak tahu soalnya soal 90 juta sekian itu. Ternyata uang 90 juta sekian pernyataannya adalah untuk bayar hutang rumah gitu. Ya, sekali lagi dijelaskan pada saat ditanyakan untuk bayar hutang rumah. Dan disitu jujur saya kaget karena apa ya, saya kan di sini meminta tolong. Terus saya juga merasa ini adalah tanggung jawab saya. Prioritas Mas Agus adalah untuk operasi matanya agar segera bisa melihat seperti sedia kala. Walaupun misalnya ada terkendala sedikit, seenggaknya dia masih bisa melihat dengan satu mata. Awalnya kan saya tahu dia hanya bisa pertahankan satu mata aja gitu. Terus akhirnya saya merayakan itu adanya permintaan maaf dari keluarga dan kejujuran atas uang yang sudah dipakai. Seperti itu ya Mas ya. Jadi penjelasan dari keluarganya setelah ditanyakan seperti apa Mas? Ini kita masih di 11 Oktober ya Mbak. Di 11 Oktober ini Bukan masih Mas. Emang masih utuh sesuai dengan nominal pada saat ditransferin gitu. Tapi ada 5 juta sekian yang sudah dipakai untuk pengobatan Mas Agus juga. Bahkan harusnya hari Senin kemarin Mas Agus itu ada pengecekan kontrol. Hari Jumat harus ada operasi, harusnya Mas operasi kelopak mata. Jadi Senin itu dia tidak datang, kita reschedule di hari Selasa, masih nggak datang juga. Kita juga sudah menanyakan gitu ke istrinya Mas Agus terkait kenapa hari ini nggak datang, boleh nggak dikonfirmasi sama kita ada kendala apa gitu, atau nominalnya berapa, kita akan siapkan dana tersebut untuk operasi mata Mas Agus. Tapi sampai detik ini belum ada respon yang kita harapkan. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang gak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Saya cantumkan juga, saya kasih ya, mutasi dari yayasan kami yang jumlahnya masih ada. Dan mungkin saya sedikit jelaskan juga ya, kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap, saya menjalankan SOP yang ada. Dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut itu sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Jadi boleh dikasih ini nominalnya. Sudah. ya bahwa saldo akhir satu per tanggal di sini tanggal 9 Oktober ya, 9 Oktober ya, di posisi 9 Oktober ya, satu 1,572 ini tercampur dengan dana yang memang sudah ada ya di Excel ya. Jadi di sini ya, jadi terakhir itu posisinya 1,5. Dan dijelaskan juga bahwa saya mendirikan yayasan di 2021. Selama ini saya sudah merawat anak asuh saya yang lahir dari ODGJ yang mayoritas adalah terlantar